Bab 1342. Rencana gagal. Setelah Kaisar Duan mendengar ucapan Jerry Yang, senyum di wajahnya seketika membeku. Jika itu orang lain, bahkan Kaisar Ye sendiri jika disuruh untuk membuat pilihan dia juga tidak akan begitu tegang. Namun Jerry yang berbeda. Dulu dia hampir memusnahkan keluarga Kekaisaran Duan sendirian. Tuan Yang, Anda berkata seperti ini membuatku sedikit kesulitan. Belum selesai bicara, Kaisar Duan sudah disela Jerry Yang. Aku tidak peduli kamu kesulitan atau tidak. Hari ini harus membuat pilihan. Jika bukan karena Ricky, dengan sikapmu yang bimbang sudah cukup membuatku memasukkanmu ke dalam daftar hitam. Aku beri 1 menit. Bila kamu masih tidak dapat membuat pilihan setelah 1 menit, maka anggap kamu memilih keluarga Kekaisaran Ye. Waktu dihitung sekarang. Setelah Jerry yang mengucapkan ucapan ini, jantung Kaisar Duan berdebar kencang. Kengerian di dalam hati dengan cepat mencapai puncak. Orang-orang lainnya memandang Jerry yang dengan terkejut. Terutama mereka yang tidak mengetahui identitas Jerry Yang. Mereka semakin terkejut lagi saat Kaisar Duan bicara dengan Jerry Yang. Sikapnya jelas sangat hormat, bahkan menggunakan kata Anda. Tapi Jerry yang tidak memberi muka sedikit pun pada Kaisar Duan. Dia berbuat seperti ini. Apa tidak takut mendorong Kaisar Duan ke keluarga Kekaisaran Ye? Hanya Kaisar Sangguan dan Kaisar Long yang tahu. Jerry yang sedang memberi kesempatan pada keluarga Kekaisaran Duan juga ingin sepenuhnya mengatasi faktor tidak pasti sebelum berperang dengan keluarga Kekaisaran Ye. Orang keluarga Kekaisaran Duan tiba-tiba merasa gelisah. Kaisar Duan juga terlihat risau. Kepalanya berputar cepat memikirkan rencana. Memilih keluarga Kekaisaran Ye dan Jerry yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kaisar Ye tertawa dingin. Kaisar Duan, kamu juga sudah melihat. Jerry yang sama sekali tidak menganggap keluarga Kekaisaran Duan. Walaupun kamu memilihnya, takutnya di masa depan, dia tidak akan memperlakukan keluarga Kekaisaran Duanmu dengan baik. Tapi bila kamu memilih keluarga Kekaisaran Ye, aku bisa menjamin, tunggu setelah aliansi terbentuk, keluarga Kekaisaran Ye tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Kekaisaran Duan. Jerry yang tidak menghentikan bujukan Kaisar Ye juga tidak mengindahkannya. Baginya, keluarga Kekaisaran Duan tidak berarti apa-apa. Memberi kesempatan untuk keluarga Kekaisaran Duan untuk memilih hanya karena Ricky Duan. Tentu saja, jika Kaisar Duan memilih keluarga Kekaisaran Ye, tidak ada banyak perbedaan bagi Jerry Yang. Hanya bertambah beberapa semut saja. 1 menit dengan cepat berlalu. Jerry yang melihat waktu, berkata, waktunya sudah tiba. Kaisar Ye, maafkan aku. Di saat kritis ini, Kaisar Duan tiba-tiba menatap Kaisar Ye dan meminta maaf. Selanjutnya menatap ke arah Jerry yang berkata, Tuan Yang, aku memilih Anda. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Kaisar Ye juga tercengang. Awalnya dia mengira Jerry yang tidak memberi muka pada Kaisar Duan, memaksa Kaisar Duan membuat pilihan di depan umum. Dalam keadaan seperti ini, Kaisar Duan pasti akan memilih keluarga Kekaisaran Ye. Tapi bagaimanapun juga tidak menyangka, Kaisar Duan ternyata memilih Jerry Yang. Juga menunduk pada Jerry Yang. Sejujurnya dia tidak mengerti. Apakah keluarga Kekaisaran Ye yang memiliki 2 orang Master Alam Transenden masih tidak dapat membuat Kaisar Duan mengambil keputusan dengan mudah? Tidak hanya Kaisar Ye, masih ada orang-orang lain yang juga tampak terkejut. Orang yang tahu kehebatan Jerry yang masih lumayan. Namun yang tidak tahu, semakin lama semakin banyak yang menebak identitas Jerry Yang. Sebenarnya siapa Jerry Yang? Tak disangka berani mengancam Kaisar Duan di depan umum. Masih bisa membuat Kaisar Long dan Kaisar Sangguan bersedia mendukungnya. Sebelumnya, mereka masih mengira Jerry yang adalah tuan muda dari kekuasaan Top Misterius. Mengandalkan 2 orang master yang dikirim keluarga, baru bisa begitu dominan. Sekarang kelihatannya tidak demikian. Baik Kaisar Long atau Kaisar Sangguan, atau Kaisar Duan,
sikap hormat mereka pada Jerry yang tidak bisa dipalsukan. Juga Kaisar Ye yang tidak dapat berbuat apa-apa pada Jerry Yang. Ini membuktikan yang diandalkan Jerry Yang adalah dirinya sendiri. Kalau tidak, keluarga kekaisaran Ye sudah dari tadi menyentuh Jerry Yang. Bagus. Sangat bagus. Kaisar Ye tertawa marah. Sepasang matanya menatap Kaisar Duan tajam. Berkata, karena Kaisar Duan memilih Jerry Yang. Mulai sekarang, keluarga kekaisaran Duan juga menjadi musuh keluarga kekaisaran Yeku. Karena Kaisar Duan sudah menentukan pilihan. Dia tentu saja tidak ingin ditindas seperti barusan lagi. Berkata dingin. Walaupun keluarga kekaisaran Ye bersedia berteman dengan keluarga kekaisaran Duan, keluarga kekaisaran Duanku juga tidak akan menerimanya. Selesai bicara, dia menatap ke arah Jerry Yang dan mengangguk sedikit. Berkata dengan ekspresi meminta maaf. Tuan-tuan Yang, aku sangat minta maaf atas keraguan-raguan barusan. Jangan khawatir, karena aku sudah memilih Anda. Aku tidak akan berkhianat lagi. Kamu juga tidak berani, kata Jerry Yang tanpa sungkan. Dengan kemampuannya saat ini, sangat mudah menekan keluarga kekaisaran Duan yang tidak memiliki seorang pun master alam transenden. Bila di keluarga kekaisaran Duan masih ada pelindung, tapi di sini, ini adalah wilayah Jerry Yang. Kaisar Duan bisa bagaimana? Selanjutnya, waktunya untuk kalian memilih. Kalian lebih baik pikirkan baik-baik. Keluarga kekaisaran Ye sangat kuat. Tapi lalu bagaimana? Sekarang 3 keluarga kekaisaran lainnya sudah berdiri berlawanan dari keluarga kekaisaran Ye. Walaupun kalian memilih keluarga kekaisaran Ye, juga hanya akan menjadi umpan keluarga kekaisaran Ye. Sebenarnya harus bagaimana memilih? Aku beri kalian 30 detik untuk mempertimbangkan. Tatapan Jerry yang menatap ke semua orang. Berkata dengan sangat mendominasi. Karena keluarga kekaisaran Ye ingin menyatukan semua kekuasaan besar di Kyushu, maka hari ini, dia akan datang menjadi pengganggu ini. Aula perjamuan yang besar seperti diselimuti oleh aura bela diri yang menakutkan. Semua orang terlihat ngeri. Sekarang menyuruh mereka memilih. Sungguh sangat sulit. Di pihak Jerry Yang, orang-orang dari 3 keluarga kekaisaran menatap mereka dengan dingin. Membuat mereka berada di bawah tekanan. Yang bersedia memilih keluarga kekaisaran Ye, angkat tangan kanan kalian. 30 detik berlalu dalam sekejap. Jerry yang berbicara. Saat ucapannya keluar, di sekitar menjadi hening. Semua orang saling berpandangan. Namun tidak ada orang yang pertama mengangkat tangan. 10 detik. 30 detik. 1 menit. Dalam sekejap, 1 menit berlalu. Tak seorang pun yang memilih keluarga kekaisaran Ye. Ekspresi Kaisar Ye sangat bengis. Dia sama sekali tidak menyangka hasil seperti ini. Tapi sekarang, terjadi begitu nyata. Yang membuat Jerry yang bingung adalah tokoh utama hari ini. Lin Dan Ye. Orang yang berulang tahun ke-100 dari keluarga kekaisaran Ye. Tetap duduk di depan mejanya. Tidak menanyakan apa yang terjadi. Seakan semuanya tidak berhubungan dengannya. Dia begitu diam. Bahkan membuat banyak orang mengabaikan kehadirannya. Kelihatannya, selain keluarga kekaisaran Ye, tidak ada orang yang bersedia membentuk aliansi. Jefferson Lee menemukan kesempatan yang tepat. Berkata dengan tatapan sinis, kalau begitu, selamat keluarga kekaisaran Ye. Membentuk aliansi sendiri. Disebut aliansi keluarga kekaisaran Ye saja. Haha. Kaisar Long dan Kaisar Sangguan tertawa pada saat bersamaan. Masih banyak orang yang juga menahan senyumnya. Di acara seperti ini, sama sekali tidak berani tertawa. Orang-orang dari keluarga kekaisaran Ye terlihat merah padam. Saat Kaisar Ye menatap ke arah Jerry Yang, muncul aura membunuh di matanya. Sangat ingin membunuh Jerry Yang. Namun, dia harus menahan diri. Sekarang bukan saatnya untuk menyerang. Karena, masih ada satu hal yang sangat penting. Yaitu tujuan keluarga kekaisaran Ye sebenarnya hari ini. Karena kalian tidak bersedia membentuk aliansi. Baiklah.
Kaisar Ye menarik amarahnya. Tatapannya menyapu ke semua orang. Berkata, selanjutnya, kita bicarakan hal kedua hari ini. Bersambung. Bab 1343. Tujuan sesungguhnya. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Dalam tatapan banyak orang, samar-samar ada sedikit rasa harap. Jerry yang memicingkan mata. Apakah akhirnya akan membicarakan hal kedua? Hal kedua yaitu tentang kelahiran desa Emperor. Sudah waktunya ada sebuah hasil. Kaisar Ye berbicara perlahan. Benar saja. Demi memperebutkan desa Emperor. Kaisar Ye. Aku tidak mengerti apa maksudmu mengatakan kelahiran desa Emperor. Tiba-tiba ada orang yang bertanya. Semua orang menatap ke arah Kaisar Ye. Menunggu penjelasannya. Bagaimanapun menurut aturan orang itu 100 tahun yang lalu. Keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran tidak boleh menginjakkan kaki masuk ke kota Yan. Juga tidak mengizinkan keluarga kekaisaran memperebutkan desa Emperor. Meskipun aturan ini sudah berlalu 100 tahun. Namun sekarang, pertama-tama keluarga kerajaan, lalu sampai keluarga kekaisaran sekarang, berduyun-duyun menginjakan kaki ke kota Yan. Seakan aturan itu tidak menimbulkan akibat serius apapun pada keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan. Orang yang mendapatkan desa Emperor sama saja menaklukkan dunia. Walaupun hanya sebuah kalimat legenda. Namun kemungkinan legenda ini sangat tinggi. Kalau tidak keluarga kekaisaran Ye juga tidak akan membicarakan kelahiran desa Emperor. Jerry yang juga menatap ke arah Kaisar Ye. Ingin mendengar sebenarnya apa yang diinginkan bajingan tua ini. Kaisar Ye berkata, bagaimanapun ada aturan dari orang itu 100 tahun yang lalu. Keluarga kekaisaran Yeku tidak diragukan lagi akan ikut campur dalam perebutan desa Emperor. Kalau begitu kesempatan menguasai desa Emperor ini hanya bisa diserahkan pada kalian yang ada di tempat. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Keluarga kekaisaran Ye ingin melepaskan perebutan desa Emperor. Bahkan Jerry yang juga sangat terkejut. Walaupun tahu kali ini keluarga kekaisaran Ye mengadakan pesta ulang tahun ke-100 Lindan Ye di kota Yan adalah demi desa Emperor. Namun tidak menyangka keluarga kekaisaran Ye akan menyerahkan desa Emperor. Namun baru saja pikiran ini muncul. Sudah disangkal olehnya. Apa keluarga kekaisaran Ye mungkin melakukan hal tanpa keuntungan? Terutama, keluarga kekaisaran Ye mengeluarkan Lindan Ye. Kaisar keluarga kekaisaran Ye sebelumnya yang sudah menghilang selama 50 tahun. Bagaimana mungkin menyerahkan desa Emperor? Hanya saja, yang tidak dipahami Jerry yang adalah, sebenarnya keluarga kekaisaran Ye akan menggunakan cara apa untuk memperebutkan desa Emperor? Apakah keluarga kekaisaran Ye tidak tahu kekuatan Jerry yang saat ini sudah memasuki alam transenden? Bila Jerry yang bergerak, tanpa campur tangan keluarga kekaisaran, siapa yang bisa menghentikannya? Kaisar Ye, apa kamu serius? Keluarga kekaisaran Ye benar-benar tidak akan ikut campur dalam perebutan desa Emperor. Seorang pemimpin kekuasaan top yang menerima undangan datang bertanya dengan ekspresi terkejut. Kaisar Ye terkekeh. Aku berkata tidak akan ikut campur dalam perebutan desa Emperor di hadapan 100 kekuasaan Kyushu. Apakah mungkin berbohong? Kalau begitu, maka keluarga Linku setuju kelahiran desa Emperor. Orang itu berkata dengan bersemangat. Keluarga Fangku juga bersedia dengan kelahiran desa Emperor. Berharap keluarga kekaisaran Ye bisa maju menegakkan keadilan. Selanjutnya, kembali ada orang yang bicara. Bahkan meminta keluarga kekaisaran Ye untuk memimpin. Ada yang memulai. Orang-orang dari berbagai kekuasaan sisanya juga satu persatu menyuarakan pendapat. Bersedia lahirnya desa Emperor. Ini adalah kenyataan. Sebelumnya Kaisar Ye berkata akan membentuk aliansi. Namun ditolak oleh 3 keluarga kekaisaran Long, Duan, dan Sangguan. Serta setelah mengancam semua kekuasaan. Tidak ada orang yang berani menyinggung perihal aliansi. Namun kali ini berbeda.
Takutnya walaupun 3 keluarga kekaisaran Long, Duan dan Sangguan menolak lagi juga tidak dapat berbuat apa-apa. Karena legenda mengenai desa Emperor terlalu menarik perhatian orang. Orang-orang yang ada di tempat adalah orang-orang dari kekuasaan berbagai tempat di Kyushu. Mereka memiliki ambisi besar. Jika mereka bisa mengendalikan desa Emperor di tangan mereka sendiri, siapa yang bisa menekan mereka di Kyushu? Bahkan keluarga kekaisaran juga tidak dapat menekan bukan. Bisa dibilang, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kemampuan mereka untuk meningkat pesat. Setelah menerima undangan keluarga kekaisaran Ye, mereka tahu, perjalanan ke kota Yan kali ini seharusnya ada hubungannya dengan kelahiran desa Emperor. Jadi masing-masing kekuasaan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengundang beberapa master super yang tersembunyi dari dunia. Di antara para master ini, bahkan ada yang berada di alam transenden. Jerry yang sudah merasakan, hanya master alam transenden saja ada 6 orang. Ini masih tidak termasuk beberapa kekuasaan yang bersembunyi di kegelapan. Bersiap campur tangan dalam perebutan desa Emperor kapan saja. Contohnya, master misterius yang membawa Savago Fang, pemimpin keluarga Fang dari kota Kaisar Long di depan mata Jerry yang itu. Sampai sekarang dia masih belum muncul. Dapat dibayangkan betapa sengitnya pertarungan memperebutkan desa Emperor ini. Sekarang, bahkan Jerry yang juga tidak dapat menghentikan. Bagaimanapun masih ada sebuah keluarga kekaisaran Ye. Bila Jerry yang menghentikan di saat ini, pasti akan menjadi musuh publik. Baik, karena semua orang setuju dengan kelahiran desa Emperor, maka hari ini, biar kita saksikan bersama kelahiran desa Emperor. Raung Kaisar Ye. Di tempat seketika terdengar suara sorak-sorai yang menggelegar. Suasana seketika mencapai klimaks. Kaisar Ye melambaikan tangan. Setelah suasana menjadi tenang, dia baru berkata, "Selanjutnya, aku akan katakan mengenai aturan perebutan desa Emperor." Tatapannya menyapu seluruh tempat, berkata perlahan, karena aturan orang itu 100 tahun yang lalu. Orang dari keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran tidak bisa ikut campur dalam perebutan desa Emperor. Tapi, bicara sampai sini, dia tiba-tiba berhenti. Ini membuat semua orang di tempat sangat cemas. Tapi tidak ada orang yang mendesak. Semuanya menatap ke arah Kaisar Ye dengan penuh harap. Jerry yang tahu, poin utamanya akan tiba. Benar saja. Setelah Kaisar Ye berhenti sekitar 10 detik, baru melanjutkan bicara. "Kami tidak ikut campur dalam perebutan desa Emperor. Tapi, aku ingin memanfaatkan kesempatan memperebutkan desa Emperor kali ini untuk membiarkan master keluarga kekaisaran kami juga merasakan sebenarnya seberapa kuatnya para master Kyushu sesungguhnya yang menyembunyikan diri. Tapi semuanya jangan khawatir. Master keluarga kekaisaran kami maju tidak termasuk ikut dalam perebutan desa Emperor. Hanya ingin menambah keseruan lomba dalam arena lomba perebutan desa Emperor yang begitu hati-hati. Juga agar semua orang melihat kemampuan master keluarga kekaisaran. Sedangkan aturan perebutan desa Emperor sangat sederhana dan hanya satu. Yang kuat yang menang. Siapa yang bisa mendapatkan juara lomba, maka dia adalah raja di kota Yan. Siapapun memenuhi syarat mewarisi desa Emperor." Begitu ucapan ini keluar, sekali lagi terdengar suara sorak-sorai. Sedangkan air muka orang dari keluarga kekaisaran Long, Duan dan Sangguan seketika menjadi keruh. Karena Jerry Yang, mereka tidak memiliki pikiran memperebutkan desa Emperor. Namun, Kaisar Ye terakhir mengusulkan, master keluarga kekaisaran juga boleh ikut dalam pertarungan memperebutkan desa Emperor. Hanya saja, mereka tidak dihitung. Sekarang, Lin dan Ye dari keluarga kekaisaran Ye ada di sini. Seorang master alam transenden sejati yang bersembunyi sesungguhnya. Sampai sekarang belum ada orang yang tahu seberapa kuatnya dia. Bahkan Jerry yang juga tidak tahu sebenarnya seberapa kuat kemampuan Lin dan Ye sesungguhnya. Muncul kilatan dingin di mata Jerry yang. Dia tentu saja tahu.
Usulan Kaisar Ye mengenai master keluarga kekaisaran juga boleh ikut dalam pertarungan memperebutkan desa Emperor, namun nilainya tidak dihitung adalah demi menghadapinya. Jelas. Keluarga kekaisaran Ye sangat percaya diri tidak ada yang bisa mengalahkan Lin dan Ye. Jadi baru berani berbuat seperti ini. Dengan cara ini, bahkan Jerry yang tidak punya alasan untuk menghentikannya. Keluarga kekaisaran Ye dengan tegas menyatakan tidak akan ikut campur dalam perebutan desa Emperor. Namun mengusulkan membiarkan master keluarga kekaisaran berpartisipasi dalam pertarungan. Bukankah demi menekan semua master yang bermusuhan dengan keluarga kekaisaran Ye? Saat itu, siapapun tidak akan mendengarkan ucapan keluarga kekaisaran Ye. Keluarga kekaisaran Ye akan membuat seseorang kehilangan kualifikasi ikut bertarung dalam memperebutkan desa Emperor. Contohnya, Jerry yang ingin ikut dalam pertarungan. Di saat ini Lin dan Ye muncul. Berkata akan menantang kekuatan Jerry Yang. Hasilnya mengerahkan sekuat tenaga untuk membunuh Jerry Yang. Dengan kekuatan Lin dan Ye, walaupun tidak membunuh Jerry Yang, setidaknya bisa melemahkan kekuatan Jerry yang semaksimal mungkin. Saat itu, hanya perlu seorang master alam transenden yang didukung keluarga kekaisaran Ye diam-diam, maka dapat mengalahkan Jerry yang dengan mudah. Bersambung.